Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan tentunya kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi penolong bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman bagi kita. Firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan juga menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap setiap pesan-Mu, mengerti akan firman-Mu, dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 5 ayat 43 dan 44. Saya bacakan. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi jemaat dikasih Tuhan, perhatikan di sini, ketika kita baca ayat firman ini, kita mendapati bahwa memang Tuhan mengendaki kita mengasihi. Tetapi sesungguhnya bukan hanya mengasihi ya orang yang mengasihi kita, tetapi orang yang benci dengan kita pun harus dikasihi. Bahkan lebih ekstrim lagi, orang yang memusuhi kita pun harus dikasihi. Orang yang menganiaya kita pun didoakan. Dan doanya yang baik loh. Ya, memang ada ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, karena pembalasan itu haknya Tuhan. Berilah tempat bagi murka Allah. Ya, semua itu benar, itu firman Tuhan. Tetapi ya, perhatikan, bukan berarti dengan kita mengetahui akan ayat firman itu, dengan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, pembalasan hakmu, balaskan Tuhan. Nah ini, artinya hati kita belum ada kasih. Hati kita masih ada permusuhan dan kebencian. Tuhan tidak berkenan yang itu. Perhatikan ayat ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan sekali lagi, doanya bukan seperti yang tadi. Dengan kita mengatakan bahwa pembalasan hakmu Tuhan, balaskan Tuhan. Apa yang dia buat atas hidupku, dia kejam Tuhan, buat lebih lagi Tuhan. Bukan gitu. Ya, jemaat dikasih Tuhan, perhatikan. Dimaksud berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Doakan berkat, doakan pengampunan. Ya, jadi nyatakan isi hatimu yang tulus terhadap orang-orang yang menganiaya atau membenci atau memusuhimu dengan engkau mengatakan engkau mengasihi mereka di hadapan Tuhan. Bahkan doakan yang baik. Ingat, dengan tulus. Ya, bukan sekedar ucapan, oh ya, begitu saya ngomong seperti itu. Tetapi hati, bagaimana? Apakah sungguh-sungguh kita bisa mengampuni? Apakah sungguh-sungguh kita bisa melepaskan berkat? Atau sungguh-sungguh kita bisa istilahnya tidak dendam lagi? Nah, kalau masih ada kebencian, apa bedanya kita dengan mereka? Ya, terlepas dari bahwa memang Tuhan punya otoritas
Ya, yang namanya pembalasan haknya Tuhan betul. Ya, tetapi sekali lagi bukan bagian kita untuk kita menggugat Tuhan supaya Tuhan lakukan apa yang Dia firmankan. Tuhan, dia jahat ke aku, biarlah Engkau yang menghukum dia. Bukan, sebaliknya, nyatakan kasih kita kepada orang-orang yang membenci kita. Dan ingat, Tuhan sangat melihat hati kita. Tuhan tahu isi hati kita. Jangan sampai kita tanda kutip sudah teraniaya, tanda kutip dimusuhi, ya, kita dibenci gara-gara kita mengungkapkan hal yang tadi ya kepada Tuhan supaya membalaskan apa yang mereka perbuat. Justru kita nggak mendapat perkenanan Tuhan. Ya, karena Tuhan nggak suka dengan orang yang menyimpan benci dan dendam. Tuhan menghendaki kita melepaskan kasih. Tuhan menghendaki kita melepaskan berkat. Mendoakan, ini berarti mendoakan yang baik bagi orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita. Kalau kita melakukan itu, ya kita ini mengikuti jejak Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia pun berkata apa? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Jelas-jelas orang-orang itu jahat kepada Yesus. Tapi Yesus melepaskan pengampunan dalam doanya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, jangan sampai sekali lagi kita sudah teraniaya, kita sudah mengalami dimusuhi, dibenci, tetapi kita sendiri tidak mendapat perkenanan Tuhan. Ya, tetapi mari belajar akan apa yang dikatakan firman ini. Supaya kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Bahkan berdoa bagi mereka yang jahat dan memusuhi kita, yang menganiaya kita. Nah, kalau kita melakukan itu semua, kita adalah murid-murid Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa memancarkan kasih. Ya, sekali lagi, lakukan semua itu dengan ketulusan hati. Bukan hanya ucapan bibir. Bukan hanya perkataan aku mengasihi, aku mengampuni. Tetapi harus sampai ke dalam hati kita. Sungguh-sungguh hati kita benar-benar sudah mengampuni. Ya, jadi kalau kita mengampuni, artinya kita tidak lagi menyimpan dendam. Tidak lagi menyimpan kesalahan orang itu. Kita hapuskan semuanya. Kita pun dulu juga orang berdosa. Bukankah Tuhan sudah mengampuni kita? Dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa dan pelanggaran kita. Hendaklah kita pun berlaku demikian. Sebab kita anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu ini semakin menguatkan kami. Untuk kami berbeda dengan dunia. Dunia mengajarkan kekerasan, kebencian, tetapi Engkau mengajarkan kasih. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami untuk kami mengampuni orang-orang yang jahat terhadap kami, orang-orang yang menganiaya kami dan memusuhi kami. Hari ini Tuhan, kami belajar Tuhan, Engkau sudah mengampuni kami dari dosa kami yang besar. Biarlah demikian juga kami belajar mengampuni orang-orang yang jahat terhadap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Mohon selalu pimpinan-Mu. Kami menyerahkan juga aktivitas hari ini. Jauhkan dari celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk tetap semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.